Dalam perjalanan hidup, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang tampak tidak masuk akal atau bahkan tidak mungkin diatasi. Di titik ini, kepercayaan mengambil peran yang jauh lebih besar daripada sekadar mengandalkan apa yang kita lihat. Kepercayaan bukan hanya tentang menerima apa yang ada di depan mata, tetapi tentang melampaui batasan itu, mempercayai sesuatu yang belum terlihat, dan yakin bahwa ada kekuatan yang bekerja di balik layar. Percaya pada sesuatu yang tidak terlihat adalah keberanian sejati. Kita semua pernah merasa ragu, atau bahkan takut ketika menghadapi janji-janji yang belum terwujud. Namun, kepercayaan mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Ini adalah panggilan untuk melawan skeptisisme dan keraguan yang secara alami muncul dalam pikiran kita. Menghidupi kepercayaan berarti kita meyakini bahwa meskipun situasi saat ini tampak sulit atau tidak ada jalan keluar, ada rencana yang lebih besar sedang berjalan. Ini seperti berdiri di atas tebing dengan mata tertutup, yakin bahwa ada jembatan yang akan muncul ketika kita mulai melangkah. Kepercayaan mengubah cara kita memandang dunia. Ketika kita hidup dengan kepercayaan, kita tidak hanya melihat keterbatasan atau tantangan, tetapi juga peluang yang tersembunyi di baliknya. Perspektif kita berubah. Kita mulai melihat bukan dengan mata fisik, melainkan dengan mata hati. Ini adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan di tengah keterbatasan, untuk menemukan harapan di tempat di mana orang lain hanya melihat keputusasaan. Sebagai contoh, bayangkan seorang pelaut yang menghadapi badai di tengah laut. Dengan mata biasa, yang terlihat hanyalah gelombang besar yang mengancam. Namun, dengan kepercayaan, pelaut itu melihat badai sebagai ujian yang akan membawanya ke pelabuhan yang lebih aman. Perspektif ini bukanlah sesuatu yang datang secara alami. Itu adalah hasil dari keputusan yang sadar untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kepercayaan juga mengajarkan kita untuk bersabar. Ada banyak momen dalam hidup di mana kita merasa seperti benih yang tertanam di dalam tanah, tersembunyi dan terisolasi. Tetapi benih itu tidak diam. Di bawah permukaan, ada proses yang bekerja untuk mempersiapkan pertumbuhan yang luar biasa. Dengan kepercayaan, kita dapat meyakini bahwa segala sesuatu yang kita alami, baik atau buruk, adalah bagian dari proses yang lebih besar menuju tujuan yang indah. Menghidupi kepercayaan adalah tindakan keberanian setiap hari. Ini adalah memilih untuk percaya pada kekuatan yang tidak terlihat, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang penuh makna dan harapan. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk terus melangkah, bukan karena kita tahu semua jawabannya, tetapi karena kita percaya bahwa jawabannya akan datang tepat pada waktunya. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari hubungan yang erat dan mendalam. Hubungan ini dimulai dengan kesadaran akan adanya sumber kebijaksanaan yang lebih besar, yang melampaui keterbatasan diri kita sendiri. Ketika kita memperkuat hubungan ini, kita memberi ruang bagi kepercayaan untuk berkembang dan mendalam. Sebagaimana hubungan manusia membutuhkan waktu dan dedikasi, demikian pula hubungan kita dengan Sang Pencipta. Meluangkan waktu untuk refleksi, doa, atau meditasi bukan sekadar aktivitas, tetapi jembatan menuju keintiman spiritual. Dalam keheningan dan ketenangan, kita menemukan suara yang menguatkan keyakinan kita. Hubungan ini bukan tentang meminta sesuatu setiap saat, melainkan tentang mendengar, memahami, dan merasakan kehadirannya di setiap aspek kehidupan. Bayangkan seorang anak yang berbicara dengan orang tuanya. Ketika percakapan itu penuh kasih dan kepercayaan, anak itu merasa aman dan yakin, bahkan di tengah ketidakpastian. Begitu pula, ketika kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita menemukan kedamaian dan kepercayaan, meskipun badai kehidupan mengguncang. Di dunia yang penuh kebisingan, suara keyakinan seringkali tenggelam. Namun, ketika kita secara sadar mengasah hubungan dengan sumber kepercayaan kita, suara itu menjadi lebih jelas. Itu adalah suara yang mengingatkan kita akan janji-janji yang belum terwujud, yang membimbing kita melalui kegelapan, dan yang memberi arah di tengah kebingungan. Sebagai contoh, dalam momen kebimbangan, kita seringkali mendengar bisikan kecil di hati kita yang berkata, "Lanjutkan, kamu tidak sendiri,
Bisikan ini bukanlah kebetulan, itu adalah hasil dari hubungan yang terbangun dengan keyakinan kita. Semakin kita mendengar dan merespons suara ini, semakin kuat hubungan tersebut, dan semakin besar pula kepercayaan kita terhadap kekuatan yang lebih besar. Menghidupi kepercayaan melalui hubungan adalah proses yang berkelanjutan. Ini bukan tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang berjalan bersama sumber kebijaksanaan kita setiap hari. Dalam hubungan ini, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan, keberanian untuk melangkah maju, dan keyakinan untuk percaya bahwa semua yang terjadi memiliki tujuan yang indah. Kepercayaan sejati tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil dari hubungan yang dibangun dengan penuh kesadaran, dedikasi, dan waktu. Seperti benih yang memerlukan tanah subur, air, dan cahaya untuk tumbuh, kepercayaan membutuhkan lingkungan yang tepat untuk berkembang. Disinilah hubungan, baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun Sang Pencipta, memainkan peran yang tak tergantikan. Hubungan inilah yang menjadi fondasi di mana kepercayaan berakar dan tumbuh. Setiap hubungan yang mendalam dimulai dengan waktu yang diluangkan untuk mengenal satu sama lain. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Meluangkan waktu untuk refleksi, doa, atau meditasi adalah langkah awal yang penting. Dalam keheningan, kita tidak hanya mendengar suara hati kita sendiri, tetapi juga merasakan kehadirannya yang membawa kedamaian dan keyakinan. Hubungan ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa apapun yang terjadi, ada kekuatan yang lebih besar yang memegang kendali. Seperti seorang pelaut yang mengandalkan bintang untuk navigasi di tengah malam gelap, hubungan dengan Sang Pencipta memberikan arah di saat kita merasa tersesat. Ketika badai kehidupan datang, hubungan ini menjadi jangkar yang membuat kita tetap teguh, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak tidak pasti. Semakin sering kita melibatkan diri dalam percakapan dengannya, baik melalui doa, membaca kitab suci, atau merenungkan kebijaksanaan ilahi, semakin kuat kepercayaan kita akan rencana yang lebih besar. Dalam dunia yang penuh kebisingan, suara keyakinan seringkali tersisihkan. Namun, hubungan yang erat dengan sumber kepercayaan kita memungkinkan suara itu menjadi lebih jelas dan menuntun langkah kita. Suara keyakinan ini mungkin hadir sebagai bisikan lembut di tengah kekacauan, sebuah dorongan hati untuk melangkah maju, atau bahkan sebagai ketenangan yang menenangkan jiwa di saat kita dilanda kecemasan. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Dia mungkin terjatuh berkali-kali, tetapi suara lembut orang tuanya yang berkata, "Kamu bisa melakukannya," memberi keberanian untuk mencoba lagi. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Suara keyakinan yang muncul dari hubungan ini mengingatkan kita bahwa meskipun perjalanan kita penuh tantangan, kita tidak pernah berjalan sendirian. Latihan mendengar suara ini tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kesadaran dan usaha untuk menyingkirkan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam diri kita. Namun, seiring waktu, suara keyakinan itu menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih membimbing. Ia menjadi cahaya di tengah kegelapan, pengingat bahwa ada harapan di setiap situasi, dan bahwa kita selalu memiliki dukungan yang tak tergoyahkan. Kepercayaan adalah jalan yang dilalui setiap hari, dan hubungan kita adalah kendaraan yang membawa kita melaluinya. Ketika kita mempererat hubungan dengan Sang Pencipta, kita menemukan kedamaian di tengah badai, arah di tengah kebingungan, dan kekuatan di saat kita merasa lemah. Hubungan ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan bukan hanya tentang keyakinan akan hasil akhir, tetapi tentang perjalanan bersama sumber kekuatan kita. Dengan hubungan yang kuat, kepercayaan kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh, membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh harapan. Di balik keinginan kita untuk mengendalikan segalanya tersembunyi ketakutan akan ketidakpastian. Kendali memberi ilusi keamanan, tetapi dalam kenyataannya, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu apa yang akan terjadi, kita membuka pintu menuju kebebasan sejati. Kebebasan bukanlah absennya tantangan, melainkan keberanian untuk percaya pada proses yang lebih besar daripada diri kita sendiri.
Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan, seperti aliran sungai yang tidak selalu lurus tetapi selalu menuju ke laut. Banyak dari kita berusaha melawan arus, mencoba mengontrol arah setiap tikungan, hanya untuk merasa lelah dan kehilangan tujuan. Menerima ketidakpastian berarti mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban, dan itu tidak apa-apa. Ada kebijaksanaan yang lebih besar yang bekerja di balik layar, menyusun setiap potongan puzzle kehidupan kita. Ketika kita berhenti mencoba mengontrol segalanya, kita memberi diri kita ruang untuk melihat peluang yang sebelumnya tertutupi oleh rasa takut. Kita mulai memahami bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang terbuka dan pikiran yang penuh rasa ingin tahu. Ketidakpastian membuka jalan bagi keajaiban, memberikan ruang bagi kehidupan untuk mengejutkan kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kepercayaan sejati dimulai dengan langkah pertama, langkah yang seringkali diwarnai keraguan dan ketakutan. Berani melangkah adalah tindakan yang menunjukkan bahwa kita percaya pada proses, meskipun hasil akhirnya belum terlihat. Ini adalah pernyataan bahwa kita lebih memilih keberanian daripada kenyamanan, pertumbuhan daripada stagnasi. Bayangkan seorang pendaki gunung yang berdiri di tepi tebing. Angin dingin menerpa wajahnya, dan langkah berikutnya tampak menakutkan. Namun, dia tahu bahwa pemandangan indah hanya bisa dilihat jika dia terus mendaki. Melepaskan kendali seperti itu, mengambil risiko untuk melangkah maju, meskipun kita tidak tahu persis apa yang menanti di depan. Dalam setiap langkah, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari menghindari rasa takut, tetapi dari menghadapi rasa takut dengan keberanian. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah. Sebaliknya, itu adalah tindakan kepercayaan yang mendalam, pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja untuk kebaikan kita. Ini adalah pembebasan dari belenggu kecemasan dan keinginan untuk memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Ketika kita melepaskan, kita menemukan bahwa hidup mengalir lebih lancar, seperti daun yang mengikuti aliran sungai, bukan melawannya. Kebebasan sejati muncul ketika kita melepaskan rasa takut akan kegagalan, mengizinkan diri kita untuk membuat kesalahan, belajar, dan tumbuh. Ini adalah kebebasan untuk hidup sepenuhnya di saat ini, tanpa terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Dengan melepaskan kendali, kita menemukan bahwa hidup memiliki cara untuk membawa kita ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tidak pernah kita duga. Masa sulit seringkali datang tanpa peringatan, seperti badai yang menerpa di tengah perjalanan. Dalam momen-momen ini, kepercayaan kita diuji hingga ke inti. Ketika segalanya terasa seperti runtuh, ketika pertanyaan dan keraguan menggantikan keyakinan, disitulah kekuatan sejati dari kepercayaan mulai terungkap. Masa sulit bukan hanya tantangan, mereka adalah panggilan untuk pertumbuhan dan transformasi. Ketika hidup menghantam kita dengan keras, respons alami adalah menutup hati kita, mencoba melindungi diri dari rasa sakit. Namun, kepercayaan meminta kita untuk melakukan kebalikannya, membuka hati kita, menerima rasa sakit, dan belajar darinya. Ujian bukanlah hukuman, mereka adalah peluang untuk memperkuat tekad dan ketekunan kita. Dalam masa sulit, kita diajak untuk menggali lebih dalam, menemukan sumber daya yang sebelumnya tidak kita sadari ada di dalam diri kita. Hati yang terbuka memungkinkan kita melihat ujian sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari jalan. Dengan hati yang terbuka, kita tidak hanya bertahan, kita berkembang. Kita belajar bahwa setiap tantangan membawa pesan, dan setiap kesulitan adalah alat yang membentuk karakter kita. Ketika benih ditanam di tanah, ia tidak langsung tumbuh menjadi pohon. Sebaliknya, ia terkubur dalam kegelapan, tidak terlihat, tetapi bekerja keras untuk mengembangkan akar yang kuat. Dalam kegelapan tanah, benih mendapatkan kekuatannya, mempersiapkan dirinya untuk menembus ke permukaan dan menghadapi cahaya. Masa sulit seringkali terasa seperti kegelapan itu. Kita merasa terkubur, terisolasi, dan tanpa arah. Namun, di balik layar, sesuatu sedang terjadi. Proses pertumbuhan sedang berlangsung. Kita sedang membangun akar yang kuat, fondasi yang akan mendukung kita ketika kita akhirnya muncul ke permukaan. Masa sulit mengajarkan kita untuk bersabar,
percaya pada proses, dan memahami bahwa pertumbuhan sejati seringkali terjadi di bawah permukaan, jauh dari pandangan mata. Kepercayaan sejati tidak dibangun dalam kenyamanan, tetapi dalam perjuangan. Setiap kali kita melewati masa sulit, kepercayaan kita menjadi lebih kuat. Kita belajar bahwa kita mampu menghadapi lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Kita juga belajar bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menopang kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Ujian adalah pengingat bahwa kepercayaan adalah pilihan yang kita buat setiap hari, bahkan ketika segalanya tampak tidak masuk akal. Kepercayaan adalah lilin kecil yang tetap menyala di tengah badai, memberikan cahaya dan harapan meskipun angin mencoba memadamkannya. Dengan setiap ujian, kita menjadi lebih percaya diri, lebih tangguh, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pada akhirnya, masa sulit adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Mereka mengajarkan kita untuk melihat cahaya di tengah kegelapan, untuk menemukan kekuatan di dalam kelemahan, dan untuk percaya bahwa badai tidak akan bertahan selamanya. Kepercayaan adalah jangkar kita, menjaga kita tetap stabil meskipun ombak kehidupan mencoba mengguncang kita. Dalam setiap ujian, kita menemukan bahwa hidup selalu bekerja untuk kebaikan kita, bahkan ketika jalannya tidak kita mengerti. Kehidupan seringkali menghadapkan kita pada realitas yang keras dan tidak terduga. Mengakui realitas ini membutuhkan keberanian, tetapi kepercayaan sejati tidak berhenti pada pengakuan tersebut. Ia melampaui batasan yang tampak, memilih untuk percaya bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, bahkan di tengah tantangan. Inilah keseimbangan antara melihat dengan mata kepala dan memandang dengan mata hati. Ada kalanya hidup memberikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Masalah datang bertubi-tubi, dan jalan keluar tampak kabur. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan bukanlah bentuk pengingkaran terhadap kenyataan. Sebaliknya, ia adalah kemampuan untuk berdiri teguh di hadapan fakta tanpa kehilangan keyakinan bahwa ada solusi yang menanti. Kepercayaan mengajarkan kita bahwa mengakui masalah adalah langkah pertama menuju transformasi. Namun, ini bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Mengakui realitas berarti memahami tantangan dengan jujur, tetapi tidak membiarkan diri kita tenggelam dalam keputusasaan. Dengan kepercayaan, kita mampu melihat peluang di balik setiap rintangan, seperti melihat pelangi di tengah badai. Ketakutan seringkali menjadi bayangan yang memperbesar masalah di hadapan kita. Ia membisikkan bahwa kita tidak cukup kuat, bahwa masalah terlalu besar, bahwa harapan hanyalah ilusi. Tetapi kepercayaan memiliki suara yang lebih lembut namun lebih kuat. Ia berkata bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita, dan bahwa janji yang lebih besar selalu menunggu di balik ketakutan. Melampaui ketakutan bukanlah tentang mengabaikannya, tetapi menghadapi dan memahaminya. Ketika kita berani melangkah melalui ketakutan, kita menemukan bahwa ia tidak sekuat yang kita bayangkan. Kita menemukan bahwa ada kekuatan yang menopang kita, bahkan ketika kita merasa paling lemah. Harapan adalah cahaya kecil yang tetap menyala, bahkan di lorong tergelap kehidupan. Kepercayaan dan harapan saling melengkapi, seperti pelaut yang mengandalkan bintang untuk menemukan arah di malam gelap. Harapan memberi kita kekuatan untuk bertahan, sementara kepercayaan memberikan keyakinan bahwa perjalanan kita tidak sia-sia. Dalam setiap tantangan, selalu ada pilihan, menyerah pada keputusasaan atau memilih untuk berharap. Harapan bukanlah penyangkalan terhadap rasa sakit, tetapi penegasan bahwa rasa sakit tidak akan bertahan selamanya. Dengan harapan, kita menemukan makna dalam penderitaan dan alasan untuk terus bergerak maju. Realitas mungkin menghadirkan kelemahan, tetapi kepercayaan mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Ketika kita berhenti melawan apa yang tidak dapat kita ubah dan mulai bekerja dengan apa yang kita miliki, kita menemukan potensi yang tersembunyi. Kelemahan menjadi pintu menuju kerendahan hati, dan kerendahan hati membawa kita lebih dekat kepada kekuatan sejati yang tak terlihat. Pada akhirnya, mengakui realitas tanpa kehilangan harapan adalah seni hidup yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan keyakinan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan, menemukan makna di balik setiap tantangan,
dan percaya bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat pada rencana yang lebih besar dan lebih indah. Kepercayaan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia memerlukan lingkungan yang subur, seperti benih yang hanya dapat berkembang di tanah yang kaya nutrisi. Lingkungan yang mendukung adalah tempat di mana keyakinan kita dipupuk, tantangan dihadapi bersama, dan harapan tetap hidup bahkan di saat-saat tergelap. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menguatkan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar untuk bertahan dan melangkah maju. Tidak ada manusia yang benar-benar dapat berjalan sendirian. Dalam perjalanan hidup, kita membutuhkan komunitas yang mengingatkan kita pada kekuatan dan janji yang ada di depan. Lingkungan yang penuh dukungan bukan hanya tempat untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga tempat untuk berbagi beban. Dalam momen-momen sulit, kehadiran orang lain yang percaya pada kita dapat menjadi penopang yang tak ternilai. Komunitas yang menguatkan bukanlah sekadar kelompok orang, tetapi mereka yang membangun, mendorong, dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Ini adalah lingkungan di mana kata-kata mereka mengangkat kita, bukan menjatuhkan, di mana tindakan mereka mencerminkan cinta dan penerimaan tanpa syarat. Dalam komunitas seperti ini, kita belajar bahwa kita tidak perlu menghadapi dunia sendirian. Kepercayaan tidak hanya tentang menerima dukungan, ia juga tentang memberikan dukungan. Seperti kisah teman-teman yang membawa orang lumpuh kepada sang penyembuh, kita dipanggil untuk menjadi saluran kekuatan dan harapan bagi orang lain. Dalam membantu orang lain, kita seringkali menemukan bahwa keyakinan kita sendiri diperkuat. Memberi dan menerima dukungan adalah lingkaran yang saling memperkaya. Ketika kita membuka diri untuk didukung, kita meruntuhkan tembok isolasi yang seringkali memperburuk rasa takut dan ragu. Sebaliknya, ketika kita mendukung orang lain, kita menemukan makna dalam kehadiran kita dan memperkuat hubungan yang mendalam dengan sesama. Lingkungan yang mendukung tidak muncul begitu saja, ia harus dijaga dengan sengaja. Ini berarti memilih dengan bijak siapa yang kita izinkan masuk ke dalam ruang pribadi kita. Orang-orang yang pesimis, sinis, atau selalu meragukan kemampuan kita dapat merusak fondasi kepercayaan yang sedang kita bangun. Sebaliknya, orang-orang yang optimis, penuh kasih, dan penuh pengertian akan menjadi sumber energi positif yang terus menginspirasi. Namun, menjaga lingkungan yang positif tidak hanya tentang orang lain. Itu juga tentang bagaimana kita menciptakan ruang untuk diri kita sendiri. Ruang yang penuh kedamaian, di mana kita dapat merenung, berdoa, atau bermeditasi, menjadi tempat kita mengisi ulang kepercayaan yang terkadang terkikis oleh dunia luar. Ketika kita berjalan bersama orang-orang yang mendukung, kita menemukan bahwa perjalanan yang sulit menjadi lebih ringan. Beban yang dulunya terasa tak tertahankan kini dapat dibagi, dan langkah-langkah kecil yang kita ambil bersama terasa lebih berarti. Dalam lingkungan yang mendukung, kita menemukan keberanian untuk percaya pada hal-hal yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Pada akhirnya, lingkungan yang mendukung adalah cerminan dari hubungan yang kita bangun dengan sesama. Ini adalah pengingat bahwa kepercayaan bukanlah perjalanan yang harus kita tempuh sendirian, melainkan perjalanan yang semakin indah ketika dijalani bersama. Dalam komunitas yang penuh cinta dan dukungan, kepercayaan kita menjadi teguh, harapan kita semakin bersinar, dan kehidupan kita menemukan makna yang lebih dalam. Dalam perjalanan hidup, fokus kita seringkali diuji. Dunia dipenuhi dengan distraksi yang memanggil perhatian kita ke arah-arah yang tidak selalu membawa manfaat. Ketika badai kehidupan menghampiri, menjaga fokus pada sumber kepercayaan menjadi kunci untuk tetap teguh. Fokus ini adalah jangkar yang memastikan kita tidak terseret arus keraguan dan ketakutan. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, tetapi bagaimana kita memandangnya menentukan bagaimana kita melewatinya. Ketika badai datang, mudah untuk terjebak dalam besarnya gelombang dan kehilangan pandangan akan cakrawala. Namun, dengan mengalihkan perhatian dari masalah yang terlihat dan memusatkan diri pada kekuatan yang lebih besar, kita dapat menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Mengalihkan perhatian bukan berarti mengabaikan kenyataan. Sebaliknya, ini tentang memilih untuk tidak membiarkan tantangan mendikte emosi dan pikiran kita.
Fokus pada solusi dan pada sumber kekuatan kita membantu menenangkan hati yang gelisah dan memberi kita keberanian untuk melangkah maju. Dengan pandangan yang terpusat, kita mampu melihat bahwa badai hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Menjaga fokus membutuhkan disiplin. Dalam dunia yang serba sibuk, kita seringkali lupa untuk meluangkan waktu bagi praktik-praktik yang memperkuat kepercayaan kita. Doa, meditasi, atau merenungkan kebijaksanaan adalah cara untuk kembali menyelaraskan diri dengan sumber kepercayaan. Praktik-praktik ini bukan hanya rutinitas, tetapi juga jalan menuju ketenangan batin. Ketika kita konsisten dalam praktik spiritual, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan. Ibarat seorang pelari yang melatih otot-ototnya setiap hari, kita memperkuat otot kepercayaan kita melalui konsistensi. Ini memberikan kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan memastikan bahwa fokus kita tetap terjaga meskipun dunia di sekitar kita kacau. Fokus pada sumber kepercayaan juga membantu kita menemukan makna dalam setiap peristiwa, termasuk yang paling sulit sekalipun. Ketika kita menghadapi kegagalan, kehilangan, atau rintangan besar, sumber kepercayaan mengingatkan kita bahwa ada tujuan yang lebih besar di balik semuanya. Makna ini tidak selalu langsung terlihat, tetapi dengan tetap terhubung pada sumber kepercayaan, kita belajar untuk bersabar dan percaya pada proses. Ketahanan adalah hasil dari fokus yang teguh. Ketika pikiran kita tidak tercerai-berai oleh ketakutan atau gangguan, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Fokus pada sumber kepercayaan memberi kita perspektif yang lebih luas, memungkinkan kita melihat badai sebagai peluang untuk bertumbuh, bukan alasan untuk menyerah. Pada akhirnya, menjaga fokus adalah tentang memilih apa yang kita beri perhatian dan energi. Dengan memusatkan diri pada sumber kepercayaan, kita menemukan kedamaian di tengah kekacauan, harapan di tengah kegelapan, dan kekuatan untuk terus melangkah. Fokus ini adalah lentera yang menerangi jalan kita, mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar badai, ada cahaya yang selalu membimbing kita menuju ketenangan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Ia bukan perasaan yang datang dan pergi sesuka hati, tetapi sebuah keputusan yang kita ambil setiap pagi saat membuka mata. Dalam setiap langkah dan pilihan yang kita buat, kepercayaan hadir sebagai fondasi yang menopang perjalanan hidup kita. Kepercayaan adalah keberanian untuk percaya pada sesuatu yang lebih besar, bahkan ketika kenyataan tampak suram. Hari yang dimulai dengan rasa syukur adalah hari yang penuh harapan. Ketika kita berhenti sejenak untuk menghitung berkah, sesuatu yang ajaib terjadi, perspektif kita berubah. Kita mulai melihat kehidupan tidak hanya melalui lensa kekurangan tetapi juga kelimpahan. Syukur adalah pintu gerbang menuju kepercayaan. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap tantangan, selalu ada alasan untuk berterima kasih. Rasa syukur membangun landasan bagi kepercayaan yang lebih dalam. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang baik dalam hidup, hati kita menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan kepercayaan lebih kokoh. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa meskipun segalanya tidak sempurna, ada kekuatan yang terus bekerja untuk kebaikan kita. Hidup seringkali menghadirkan tantangan yang menggoyahkan. Ketika segalanya tampak tidak berjalan sesuai rencana, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah pada keraguan, atau tetap berpegang pada kepercayaan. Menjaga komitmen untuk percaya setiap hari adalah tindakan keberanian. Ini adalah pengingat bahwa kepercayaan kita tidak didasarkan pada keadaan, tetapi pada keyakinan bahwa ada rencana yang lebih besar sedang berjalan. Seperti api yang perlu dijaga agar tetap menyala, kepercayaan membutuhkan perhatian dan pemeliharaan. Kita memeliharanya dengan terus mengingat janji-janji yang telah kita terima, baik melalui pengalaman masa lalu maupun melalui intuisi yang dalam. Ketika kita menjaga komitmen ini, kita menemukan bahwa kepercayaan menjadi semakin kuat, bahkan dalam badai terbesar sekalipun. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Dalam setiap keputusan, kepercayaan kita memainkan peran penting. Apakah kita memilih jalan yang didasarkan pada rasa takut, atau apakah kita melangkah maju dengan keyakinan? Kepercayaan adalah cahaya yang menerangi jalan kita, memberi kejelasan di tengah ketidakpastian.
Dengan memilih untuk percaya setiap hari, kita membangun kehidupan yang berakar pada harapan dan bukan pada kekhawatiran. Kita menjadi lebih berani dalam menghadapi risiko, lebih sabar dalam menunggu hasil, dan lebih optimis dalam melihat masa depan. Kepercayaan memberi kita kekuatan untuk melangkah, bahkan ketika jalan di depan tidak sepenuhnya terlihat. Sebagaimana hari dimulai dengan rasa syukur, ia juga perlu diakhiri dengan refleksi. Saat malam tiba, kita dapat meluangkan waktu untuk merenungkan bagaimana kepercayaan kita telah membimbing langkah-langkah kita. Apakah kita tetap setia pada komitmen untuk percaya? Apa saja pelajaran yang kita pelajari hari ini? Refleksi adalah kesempatan untuk menyadari bahwa kepercayaan bukanlah perjalanan yang sempurna. Ada saat-saat ketika kita ragu, tetapi penting untuk selalu kembali ke sumber kepercayaan kita. Dengan menutup hari dalam rasa syukur dan komitmen untuk percaya lagi esok hari, kita memperkuat kepercayaan sebagai pilihan yang terus-menerus. Pada akhirnya, kepercayaan adalah tindakan harian yang membentuk hidup kita. Dengan memilih untuk percaya setiap hari, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani menghadapi apapun yang ada di depan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.